توضأ شافع أو محدثا أو متوضئا فلا يصح وضوءه إن بان الحال أنه غير متوضئ لعدم تحقق المقتضي وهو الجزم بالنية. الثاني عشر دوام النية حكما بأن لا يأتي بما ينافيها كردة وأن لا يصرفها إلى غير المنوي. الثالث عشر عدم تعليق النية كما تقدم في شروط النية. الرابع عشر والخامس عشر دخول الوقت والموالاة لدائم الحدث كسلس البول والمذي والمستحاضة. الحمد لله والsyukur lillah ala ni'matillah wa ala barakatillah. Salawat dan salam kepada Rasulullah. Pembahasan di dalam ilmu fiqih kitab al-aham dari mukhtasar kitab Taqrir as-Sadidah. Ilmu fiqih dikumpulkan oleh Al-Habib Hasan bin Ahmad Al-Kaf dari gurunya Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Sumait. Di dalam pembahasan syurutul wudu, syarat berwudu, sesuatu yang terikat sebelum berwudu. Kalau rukun yang terikat di dalam berwudu, seperti syarat solat. Syarat solat sesuatu yang terikat di sebelum solat sampai dalam solat sampai akhir solat, itu namanya syarat. Kalau rukun dari permulaan solat sampai habis solat, itu saja rukun ya, termasuk juga sunnah. Bedanya syarat dan rukun. Kalau rukun hanya di awal solat dari takbiratul ihram sampai salam. Tapi kalau syarat dari sebelum sholat udah ada syaratnya. Islam, syaratnya wudu, syaratnya kiblat, syaratnya masuk waktu, syarat-syaratnya. Nah, daripada syarat wudu ada berapa? Ada 15 perkara. Kita habisin 15 perkara. Mudah sekali. Daripada syarat berwudu ya. Juga termasuk katanya di dalam syarat mandi. Ya, syarat mandi junub ya. Sama ada 15 perkara syaratnya. Pertama-tama Islam, jelas semua ibadah harus didasari dengan syahadatain, dua kalimat syahadat. Dia mengucap dulu asyhadu an la ilaha, karena wudu ibadah. Wudu adalah tagarrub seseorang mau munajat kepada Allah, membersihkan luar dan dalam. Maka dia harus suci dari syirik, dia harus bersih dari kufur, dia harus mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan. Itu yang pertama. Taftagir ila niyah. Syaratnya wudu, dia sudah masuk Islam dan ada niat mau ibadah, niat mau munajat kepada Allah, niat membersihkan diri daripada kotoran, dari maksiat, dari dosa. Kalau orang kafir nggak ada, dia nggak mau bersihin dosanya, maksiat terus, nggak taubat, dan dia nggak beriman kepada Allah. Yang kedua, tamyiz. Tamyiz sudah bisa membedakan umur 10 tahun. Dia sudah ngerti, sudah sekolah, sudah nulis, sudah baca, sudah ngerti yang perintah, sudah bisa membedakan, sudah bisa menghafal. Nah itu kalau dia berumur 7 tahun belum, masih main-mainan wudu, masih wudunya asal-asalan, bercanda, lain-lain. Tapi kalau udah 10 udah rapi dia bisa. Nah itu syaratnya, sekurang-kurangnya umurnya harus dengan kurang lebih 10 tahun, yang mana dia sudah bisa mengerti dan memahami yang wajib dan yang sunnah mana, berapa kali, apa niatnya, bacaannya, dia udah tahu. Yang ketiga, perempuan khusus dia bersih dari haid dan nifas. Ya, mungkin dia berwudu dalam keadaan nifas, dalam berwudu dalam keadaan haid nggak diterima, bukan ibadah, malah dilarang karena dia dalam keadaan kotor, darah. Yang keempat, an-naqa amma yamna'u usul al-ma'i al-basharah. Bersih juga kulitnya. Jangan ada sesuatu kulit di anggota wudu, muka, anggota wudu, kedua tangan, kepala,
dan kaki. Nggak boleh di kulit anggota muka, tangan dan kepala kaki ada yang menutupnya. Tensoplast, cat, sesuatu balutan, gips apa aja, ya, daki, sisa-sisa kerjaan, oli dan lain-lain nggak boleh karena nggak masuk air, kalis air kalau lewat kak, jadi dia harus bersihin semuanya biar pori-porinya ngirup air, mukanya masuk air, begitu juga kaki dan tangannya dan kepalanya. Bihaitsu la yakunu hunaka jirmun yamna'u usul al-ma' ila al-basharah. Tidak ada sesuatu yang menolak ke kulitnya mencegah air masuk. Tadi kayak tensoplast dan lain-lain. Seperti cat yang tebal, seperti karet yang tebal. Cincin termasuk. Cincin termasuk. Ya, cincin kalau peret air nggak masuk. Udah susah dikeluarin, ya, maka dia harus gerak-gerakin supaya airnya masuk. Fayajibu izalatu ma tahta al-adhafir. Kuku bawahnya hitam, kotor, bekas oli, muntir dan lain-lain. Dari kotoran-kotoran kerja itu semuanya harus dibersihkan. Mata misalnya dalam keadaan sakit ada belekan, ya. Dan juga segala sesuatu yang ada menutupi kulit harus dibersihkan. Misalnya pakai henna, pakai cat rambut, pakai sesuatu yang tebal, minyak rambut kan tebal itu, ya, mesti hilangin dulu kepalanya dan lain-lain. Apapun yang mencegah masuknya air ke pori-pori kulit maka belum memenuhi syarat wudunya. Wa la yakuna 'ala al-'udhi ma yughayyiru al-ma'. Dan juga jangan ada di dalam anggota itu yang merubah air. Misalnya dia pakai obat. Obat itu warnanya merah. Pas ada air, airnya jadi merah semuanya. Zafron atau obat merah, minyak, ya. Atau darah. Lagi berdarah-darah dia berwudu, airnya jadi merah. Nggak boleh, maka jadi najis malahan, ya. Yang tidak najis saja nggak boleh, apalagi yang najis. An la yakuna 'ala al-'udhi ma yughayyir al-ma', ya, bihaitsu yaslubu ismal ma'. Air itu jadi air merah. Air itu jadi misalnya tadi dicampur dengan sabun, muka masing bersabun, nggak boleh kita wudu. Hilangin dulu sabunnya supaya kena muka kita bersabun, ntar wajah kita kena air sabun, bukan air mutlak. Ya, rambut kita masing bersampo, kita mau wudu nggak boleh. Nanti kita siram sampo yang masuk, ya. Tuh, kahibrin wa sabun, tinta atau sabun. Al-ilmu bi fardiyatihi an ya'lama man yuridul wudu'a anna al-wudu'a fardun. Seorang yang mau berwudu tahu bahwa itu wudu syarat untuk beribadah masuk ke sholat. Ngerti ilmu berwudu fardu yang mana dia nggak sah kalau sholat. La salata illa bi wudu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah sah sholatnya seseorang kecuali dengan wudu wajib, wudu mesti, ya, nggak bisa. Yakin nanti di dalam kalau kita ragu, batal belum ya? Batal belum ya? Nggak boleh. Wudu cepet-cepet kalau kita ragu. Karena udah keraguan ada, keraguan-raguan ada, akhirnya banyak condong ke batal. Kalau condongnya keyakin, ini nggak batal dari tadi, nggak megang perempuan, nggak megang kemaluan, nggak kentut, nggak ngapa-ngapain, lah condongnya keyakin. Kalau ente syak, nah udah syak, kentut tadi ya, kentut apa enggak ya? Tadi aneh megang selama nama perempuan, udah itu udah syak, wudu deh buru-buru. Kalau yakinnya lebih banyak, maka nggak usah wudu, karena cukup dia dengan keyakinannya. Alla ya'taqida fardan min furudhi sunnah. Kita tahu yang sunnah
dan yang mana yang wajib? Yang wajib ada 6. Pertama-tama niat. Niat jangan dibilang sunnah. Oh sunnah, niat. Enggak, niat wajib, niat rukun, fardu wudu. Tertib juga rukun wudu. Fardul wudu, enggak boleh enggak tertib di dalam berwudu. Lompat-lompat. Tangan dulu, kepala, kaki, ke muka, enggak boleh. Nah, anggota wudu yang di dalam Al-Qur'an faghsilu wujuhakum. Anggota wudu pertama muka, wa aydiyakum ilal marafiq, tanganmu sampai sikut, wamsahu biru'usikum, dan usaplah kepalamu, wa arjulikum ilal ka'bain, dan kakimu cuci dengan mata kaki sampai mata kaki. Nah itu dia sudah tahu yang mana yang rukun wudu, furudul wudu. Yang lainnya sunnah. Cuci tangan 3 kali, siwak, menghadap kiblat, doanya baca, ya, kumur-kumur, semuanya sunnah. Masukkan air ke hidung, keluarin air dari hidung, telinga, tengkuk, olah semuanya sunnah. Itu semuanya dia bisa membedakan. Itu dia sudah mempunyai ilmu i'tiqad, keyakinan. Penggunaannya air yang mutlak, air yang bersih, yang tahir. Nggak boleh sembarangan air najis dipakai, nggak boleh. Air campur dengan teh nggak boleh. Air campur yang bekas dengan campuran nggak boleh. Air yang kena misalnya sabun masuk ke dalamnya. Kan di kamar mandi suka ada nyemplung tuh sabun. Kita air wudu kita nggak boleh. Kecuali buteknya asal itu tanah. Emang tuh tanah emang butek. Sumur, misalnya ada lumut, nggak apa-apa. Itu emang asal bumi. Ya, ke daerah Anyer, misalnya tanahnya asin, udah. Air wudunya asin, nggak apa-apa. Bukan dicampur sama garam. Begitu juga belerang. Gimana tuh? Cater, airnya air belerang boleh, karena emang sumber dasar tanahnya dari bumi itu. Gresik, tanah garam, airnya garam, nggak apa-apa, emang negerinya sama begitu. Apapun yang asal dari tabiat itu tanah, nggak apa-apa gitu. Tapi kalau mau pakai air yang tahur, air yang tahir, yang bersih, yang tadi mutlak, tahirun binafsihi, mutahhirun bi ghairihi. Itu zat airnya suci dan bisa mensucikan yang lain. Air mutlak namanya, ya. Izalatun najasah al-ainiyah. Di tangan kita, di muka kita ada najis tadi, darah, bisul, pecah, apa namanya? Nanah. Harus dibersihin dulu. Jangan sambil wudu sambil nanahan. Jalan tuh nanah. Najis semuanya tadi. Ada sesuatu yang bekas kotoran, bersihin yang najis. Ya. Yang kelihatan. Yang enggak kelihatan udah. Yang bekas cepretan, yang bekas keciprat nggak apa-apa, karena kita nggak tahu di sebelah mana, asal kita siram aja udah cukup. Kalau ada bentuknya ainiyah yang bisa dilihat mata, harus kita bersihin, ya. Yang ke-10, jariyul ma' ala jami'il 'udhu. Air mengalir ke semua anggota, jangan sekedar ya kita nih muslimin yang udah tua-tua diuzur, ya siram aja air deh. Tapi kita harus tahu anggota tangan dari sini sampai liwatin sikut harus kena aliran air, ya. Bahkan nanti sunnahnya digosok dengan gosokan tangan, dan begitu juga muka, ya. Tadi pagi di dalam hadis Rasulullah rapi, ya, di dalam mencuci kepalanya, wajahnya dengan digosok. Tuh kayak orang kecantikan. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam wajahnya cakep. Kenapa? Diurut terus kalau dia mau berwudu. Cambangnya diurut, janggutnya digerak. Ya. Sehingga wajahnya, kulitnya keras, kulitnya hidup dengan air wudu. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala jamil wudu, kaki pun, tangan pun, kepala pun semua alirkan air wudu tersebut. Nah, kalau dalam keadaan nggak ada air, yang Nabi hanya berwudu segini, udah
pegang air tapi dialirin semuanya, diusap. Kalau kita diusap dego, walaupun airnya sedikit. Kalau air banyak saya enak, tinggal tuang aja terus. Kalau ini nggak ada, air udah sedikit, pakai itu air, jaga jangan sampai tumpah. Pakai lagi nggak apa-apa ya. Air sedikit tapi mengalir semuanya, diusap semuanya, dan kena semuanya anggota wudhu tersebut. Hemat dengan air ya. Air tersebut mengalir, nggak boleh dipakai dengan apa? Misalnya dipakai dengan tisu, nggak boleh. Ini air tisuin aja deh, gini-giniin, nggak boleh. Mesti air yang jalan dengan tangan kita. Atau es, batu es, boleh nggak gitu? Nggak boleh. Kan batu es kan air juga, tapi nggak boleh dipakai. Karena dia nggak mengalir airnya, beku kan. Itu juga kherga semacam kain basah, kita apain? Kita selap-lapin aja, wudhu nih, nggak boleh begitu. Kalau tahun-tahun panas di Arafat, ada semprotan tahu nggak yang buat orang cukur tuh, buat perempuan, semprot kalau panas. Itu masih boleh. Kenapa? Kita gituin air yang banyak, nanti kita bantu dengan ngusapinnya. Masing-masing ada hemat air di botol, disemprot, itu masing bisa berjalan itu air. Yang 11, tahaggugul muqtadi, yakin dan niatin. Niat di dalam wudu, rukun niat ya. Rukun di dalam wudu niat. Kalau nggak niat nggak bisa. Nah, tahqiq, betul-betul pastiin ya. Di sini mana niatnya? Inda awal juz'i minal wajh, waktu air dan tangan menyentuh muka, di situ tempat niat berwudu. Nah, kalau dia ragu, nggak ada niatnya, nggak sah wudunya. Tadi ada niat nggak ya? Nah udah deh. Oh, tadi dia ada syak, ragu, nggak bisa, mesti ulang lagi. Karena dia nggak mengucap, maka an-niyatu mahalluhal qalb wa talaffudhu biha sunnah. Niat itu tempatnya di hati, betul. Dia lintaskan kehadirannya, dia berniat dan mengucap, tapi sunnah wa talaffudhu biha sunnah. Dilafadzkan niat itu. Nawaitu al-wudu'a lis-shalah, nawaitu taharah lis-shalah. Kalau dia tadi ragu, dia batal atau masih ada wudu, lihat kecondrongan yang tadi. Kalau kecondrongan yang keragu, maka seolah-olah dia batal. Kalau kecondrongan yang keyakin, maka dia enggak batal wudunya. Dawamun niyah, dari awal sampai akhir hadirkan niat. Ikuti, sertai itu niat bahwa ente berwudu. Suka-suka mati air atau ngobrol, nah itu niat udah terbuang. Dari pertama dia niat, tapi di tengahnya ngobrol, di tengahnya air habis, air putus misalnya, keran berhenti. Dia ingetin tuh, dari mana tadi dia terakhir membasuh muka, tangan berhenti. Nah, ntar dihadirkan di yang selanjutnya, misalnya kepala terus kaki. Contoh-contoh, kalau dia murtad di tengah-tengah wudunya, a'udzubillah min dzalik ya, nggak boleh dia hilangkan niatnya dengan murtad ya. Ngomong tentang patung, tentang berhala lagi wudu, aneh begini-begini, akhirnya dia sumpah, bisa-bisa niatnya hilang karena dia murtad, naudzubillah min dzalik. Wa adamu ta'liqin niyyah ya, syaratnya juga nggak boleh entar niatnya, mesti jazim di muka niatnya, nggak boleh dita'liq, ditunda, nggak boleh dia gantungkan. Jadi ntar kalau ada air baru niat, jangan. Dari basuhan tangan menyentuh muka itu tempatnya niat. Itu yang terakhir. Yang dua ini terakhir bagi orang salisul baul, orang yang beser, orang-orang tua yang sudah prostat, kencing melulu,
atau orang yang sakit lambung, kentut melulu, atau orang yang lagi misalnya disentri, berak melulu, mencret melulu. Nah, syaratnya dua. Syaratnya masuk waktu, bersihin dari najis-najisnya, sumpel atau pampers dengan lain-lainnya, langsung sembahyang. Jangan pakai qobliyah dan bermakmum. Tuh wudunya tuh. Syaratnya dia berwudu dan dia sembahyang bagi orang yang daimul hadas, salisul baul atau salisul mazi, ya, yang orang sering keluar air madhinya, itu juga udah lanjut usia biasanya. Dan perempuan mustahadah, sering keluar darah istihadah, dia harus masuk waktu beduk, bersihin, ya, bersihin semuanya, pampersin, ya, balut, sembahyang langsung. Nggak boleh berjamaah, nggak boleh jadi imam, nggak boleh jadi makmum, sendirian. Kalau dia jadi makmum, ntar imamnya mustahadah lagi, nggak sah. Ya. Kalau dia jadi imam, dianya nggak sah jadi imam karena dia dalam keadaan kotor, maka dia sendirian. Kalau dia sholat qobliyah, ntar keluar di waktu sholat qobliyah, makanya cepat langsung sholat fardu saja, dah. Ya. Itu dukhulul waqt. Wal mualah, setiap dia berwudu langsung, nggak boleh ngapa-ngapain lagi tuh, nggak boleh dia qobliyah, nggak boleh dia buang-buang waktu setelah dia berwudu dalam keadaan daimul hadas, beser kencing atau buang air terus, atau maaf kentut terus, atau perempuan yang keluar darah istihadah, dia harus cepat-cepat langsung nualah, nggak pakai dijedah, nggak pakai nunggu-nunggu apa-apa. Wallahu a'lam wa ilmuhu atam wa la ilma lana illa ma'alam. Sirril Fatihah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, syarraf wa karrama wa majjad wa 'azzam, kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namut wa 'alaiha nub'ath insyaallah ta'ala minal amin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana